Berselisih dengan saudara ipar. Yuk sharing di sini. Halo Bun, Assalamualaikum. Yuk kita mulai hari ini dengan afirmasi positif Bun. Bismillah, aku siap menerima rezeki darimu hari ini ya Allah. Dan setiap hari aku semakin kuat, sehat, dan bahagia. Amin. Nah Bun, hari ini mau nyiapin menu apa nih Bun buat keluarga? Kalau saya hari ini mau nyiapin menu yang simple aja ya Bun. Ini saya lagi nyiapin brokoli, kemudian ntar saya mau tambahin tahu, kemudian ditumis gitu doang Bun. Ntar bumbunya juga simple Bun, cuman pakai bawang merah, bawang putih, atau boleh pakai bawang putih doang, kemudian ditambahin minyak wijen, kecap asin. Itu kalau kecap asin nggak harus sih Bun, itu kalau ada aja ya. Kalau nggak ada juga pakai garam biasa sih Bun. Terus kalau garam, gula itu kalau saya wajib ya Bun. Terus boleh ditambahin penyedap kalau mau. Kalau mau juga tambahin saus tiram Bun. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sih Bun. Nggak pakai minyak wijen pun juga nggak apa-apa. Atau ditumis ala-ala Jawa juga bisa Bun, cuman bawang putih bawang merah biasanya tambahin cabai, kemudian tambahin lengkuas sama daun salam. Nah itu terus tambahin kecap Bun kalau mau ya Bun. Nah ini saya mulai iris halus bawang putih sama bawang merahnya, pakai bawang bombay juga bisa Bun, kayak gini ya Bun. Nah ini brokoli yang udah saya potong-potong tadi, kemudian siap buat dimasak. Oh ya ini saya goreng dulu tahunya ya Bun. Ini jadi saya beli tahu Cina, kemudian saya potong kayak gini kecil-kecil, terus saya goreng dulu Bun, biar apa ya, biar gak gampang hancur lah Bun. Ini digorengnya setengah matang ya Bun, boleh matang boleh setengah matang sih Bun, tergantung selera aja. Nah ini berikutnya saya goreng lagi tahunya. Ini saya nggak pakai talenan ya Bun, jadi langsung aja pakai tangan biar cepet dan biar nggak terlalu banyak cucian kotor Bun. Nah kayak gini Bun, baru diangkat. Setelah ini saya mulai tumis bumbunya Bun. Ini seperti biasa saya pakai telur ya Bun, jadi buat pengharum masakan ini ya Bun. Jadi biar masakannya semakin gurih saya tambahin kocokan telur. Nah kemudian saya tambahin bumbu-bumbunya tadi yang udah diiris halus, ditumis campur minyak yang ada telurnya tadi ya Bun, garam, kemudian kecap asin, kayak gitu sih Bun. Simple sih saya masaknya ya Bun, karena pagi itu biar bisa cepet buat sarapan gitu Bun. Nah ini saya masukin batang brokolinya dulu karena lebih keras ya Bun. Kemudian saya tambahin air, kecap, dan kita aduk-aduk lagi, tunggu sampai mendidih lagi Bun. Nah kalau sudah mendidih kayak gini baru kita masukin sisa brokolinya kayak gini ya Bun. Ini biasanya masih saya tambahin gula ya Bun. Terus kalau udah mendidih seperti ini tinggal kita masukin tahu yang udah kita goreng tadi Bun. Kemudian diaduk-aduk sebentar biar merata bumbunya. Nah baru kemudian kita tambahin tapioka yang udah dicampur air ya Bun, biar kuahnya mengental, jadi nggak encer banget gitu Bun. Nah terakhir kita masukin minyak wijen, ini yang bikin harum tumisan ya Bun. Nah kayak gini Bun, siap buat dihidangkan. Nah seperti biasa setelah masak saya lanjut beberes. Ini juga seperti biasanya ya Bun, jadi setelah masak tuh saya mulai ngelap-ngelapin meja makan Bun. Karena apa Bun? Pasti Bunda udah tahu jawabannya. Iya betul, karena setelah ini anak-anak pada makan di meja ini Bun. Jadi biar seragam mereka nggak kotor, saya lap-lapin meja dulu. Karena kan sebelum mereka sarapan tuh udah pakai seragam gitu loh Bun. Jadi saya lap-lapin meja dulu, takut kalau ada tumpahan minyak atau remahan kerupuk gitu-gitulah Bun. Tumpahan minyak, tumpahan kuah ya Bun. Kalau bekas minyak itu mungkin bisa
Nah, berikutnya saya juga mulai beresin meja TV. Jadi kegiatannya ya kayak gini-gini aja, Bun. Tep 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 gitu. Jadi setelah meja makan, itu meja yang tadi saya lap sebelumnya, sebelum meja TV, kemudian meja TV. Gitu-gitu sih, Bun. Nah, ini setelahnya saya mulai beresin kamar. Emang kayak gini sih, Bun, rutinitasnya. Jadi kayak udah ada alurnya gitu loh, Bun. Cuman kadang pas suami bantuin buat beresin kamar. Jadi saya udah nggak beresin kamar lagi, Bun, karena udah dirapiin sama suami. Jadi kalau tiap kali kegiatannya udah jelas kayak gini, kita bisa alokasikan waktunya, Bun. Jadi bisa ngukur, oh butuh waktu sekian nih. Jadi bangunnya harus jam sekian nih. Harus mulai mengerjakan beberes jam sekian nih. Gitu-gitu, Bun. Lebih mudah untuk memanage waktunya. Nah, Bun, sambil lanjut beberes, kita mulai sharing yuk. Bun, adakah Bunda di sini yang lagi nggak cocok sama saudara ipar atau lagi nggak enakan nih hatinya sama saudara ipar? Apa yang harus kita lakuin, Bun? Yang pertama, cari dulu akar permasalahannya. Dan ingat, Bun, jika ada masalah, ingat prinsip yang pernah saya share di video saya yang dulu. Apa, Bun? Cari jalan ke dalam. Biasanya kan orang cari jalan keluar ya. Nah, kalau kita coba cari jalan ke dalam dulu, Bun. Kita coba menelisik ke dalam diri kita dulu. Kenapa kita marah, kesel, nggak suka. Mungkin kita kurang bisa memahami, menerima, dan memaafkan. Misal, saudara ipar kita suka iri, sombong, pelit, semena-mena, cari muka, sok-sokan. Waduh, banyak ya, Bun. Kita coba pahami, Bun, apa yang buat mereka itu demikian. Kalau iri, mungkin kehidupan kita lebih baik dari dia, tapi kadang kita nggak ngerasa gitu loh, Bun. Nah, kalau yang sombong, mungkin dia tuh baru bisa, misal baru bisa beli ini, beli itu, baru bisa begini, baru bisa begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kita coba tuh memahami, mungkin itu adalah salah satu ekspresi dia buat ngungkapin kegembiraannya. Jadi terimalah yang demikian dan kita berpikirnya yang positif-positif aja, Bun. Itu memang udah rezeki dia gitu loh, Bun. Kalau kita mikirnya negatif, bisa jadi kita yang iri, Bun. Jadi hati-hatilah mengelola pikiran kita. Nah, sekarang kalau yang pelit, ya udah nggak usah terlalu dipikirin juga, Bun. Mungkin cara berpikirnya belum sejauh kita atau dia belum merasa berkecukupan walaupun kelihatannya udah mapan. Berarti masih beruntung kita yang udah bisa berlaku untuk nggak pelit. Dan kalau kita iri, percuma dong ketidakpelitan kita kemarin hanya kayak buat cari muka doang jadinya. Nggak yang bener-bener tulus dalam membantu orang tua atau saudara. Kadang tuh kita nggak ngerasa loh, Bun, kalau kita itu ada rasa iri. Coba kalau timbul pemikiran gini aja, dia bantu cuma segini doang. Aku kemarin udah habis segini-segini loh, dia cuma segitu doang. Nah, hati-hati dengan pemikiran yang kayak gini nih. Seketika perasaan kayak gini mungkin ada ya, Bun, tapi kalau kita nggak segera menepisnya, nanti ini akan timbul atau berubah jadi rasa iri. Gimana cara menepisnya, Bun? Ya berusaha memahami, oh mungkin dia lagi butuh duit banyak sekarang. Jadi kita bisa memaklumi dan memaafkan. Nah, sekarang kalau yang semena-mena, udah biarin juga, Bun. Menghela nafas dalam dan bismillah untuk tetap bisa baik, tetap bisa menjaga lisan dan perbuatan. Percaya loh, Bun, kalau kita baik nanti pasti hasilnya juga baik. Mengalah bukan berarti kalah loh, Bun, dan mengalah itu akan semakin menguatkan mental dan jiwa kita. Hati kita akan semakin kuat, Bun. Ingat, Bun, orang yang lagi main tarik tambang ya, Bun. Yang mundur malah yang menang. Tuh, misteri kan? Kalau yang sok gimana? Sama, udah biarin aja dia dengan sikap soknya. Orang itu akan menilai, Bun. Kelihatannya dia banyak
didengar, tapi ternyata banyak juga yang ngejulitin dia di belakang. Karena itu tadi Bun, orang itu menilai. Jadi kita tuh nggak usah bingung dengan segala sikap yang ditimbulkan oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang bersikap negatif, udah biarin Bun, yang penting bukan kita. Dan jangan sampai hal tersebut mengotori jiwa kita. Kita tetap bisa baik, tetap bisa memahami, memaklumi, dan menerima kekurangan dan kelebihan orang tersebut. Kalau ada orang yang lebih dari kita, ya kita harus bisa menerima gitu loh, ikut seneng dan menyadari bahwa oh itu emang udah rezeki dia. Dan begitupun ketika kita nemuin orang yang ngeselin gitu ya, berarti kan ini kita anggap sebagai kekurangan dia gitu ya. Nah, kita harus juga bisa berusaha menerima. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia emang baperan, atau mungkin dia emang gak pandai menimbang rasa. Ya udah, kita maklumin, kita terima, dan kita maafkan. Karena kadang loh ya, kadang kita tuh gak ngerasa kalau udah berbuat salah. Mungkin kita nggak sengaja menyinggung perasaan orang lain. Walaupun kita nggak ada maksud demikian gitu loh. Tapi penerimaan orang kan kadang beda-beda ya. Nah itulah sebabnya mengapa kita harus menelisik ke dalam diri kita dulu. Karena siapa tahu ternyata kita juga ada salah gitu loh. Jadi sikap memahami, memaklumi, dan memaafkan itu bisa kita jadikan sebagai penetral hati kita. Biar nggak berlarut-larut dan nggak panjang gitu loh Bun di pikiran kita. Jadi hati kita tetap damai, tetap adem gitu Bun. Manfaatnya ke siapa? Diri kita sendiri Bun. Kita bisa jadi lebih tenang gitu loh Bun. Nah itu tadi ya Bun, sharing ketika kita nemuin saudara ipar yang mungkin memiliki sifat-sifat yang seperti saya contohin tadi Bun. Jadi jangan baperan ya Bun, apalagi itu saudara suami yang tentunya berarti jadi saudara kita juga. Selayaknya saudara ya saling berbuat baik. Kalaupun ada yang berbuat nggak baik ya biarin aja Bun, yang penting bukan kita. Percayalah Bun, orang yang menanam kebaikan pasti nanti dia juga akan menuai kebaikan. Begitupun sebaliknya Bun, jika dia menanam kejelekan, maka nanti yang dia tuai juga kejelekan. Entah kapan waktunya itu Allah yang menentukan. Kita tinggal bersabar aja Bun. Nah gitu ya Bun, semoga sharingnya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Bun, bye.